Halo para Skerius Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam cerita-cerita seram. Kali ini saya kembali hadir untuk menceritakan kisah pemilik warung makan yang menggunakan pesugihan. Seperti apakah cerita tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Agar channel ini terus berkembang dan senantiasa menghadirkan cerita-cerita seram di kamar Anda, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video cerita-cerita seram dari channel ini. Terima kasih. Berikut ini adalah kisah pesugihan seorang pemilik warung makan yang menggunakan penglaris guna membuat warungnya ramai. Lantaran sepi, Pak Pur, sebut saja begitu, memutuskan untuk mengadakan perjanjian dengan makhluk astral untuk melariskan warung makannya. Dalam perjanjian itu, si iblis mengatakan bahwa ia akan membuat warung Pak Pur laris, asalkan Pak Pur bersedia untuk mengorbankan seseorang sebagai tumbal jika ia melakukan kesalahan perihal sesajen. Bahkan jika ternyata itu adalah keluarganya sendiri. Adapun warung tempat Pak Pur berjualan terletak tak jauh dari tempat tinggalnya. Sesaat setelah Pak Pur menjalankan perjanjiannya, warung makan itu benar-benar ramai. Buktinya, untuk melayani para pembeli, perharinya Pak Pur dapat menghabiskan 4 kuintal beras. Di samping itu, pengunjung yang hadir juga berada dalam antrian yang panjang. Sebelumnya, rumah makan itu amatlah sepi. Dalam satu hari, hanya ada 1 hingga 2 pembeli yang makan di sana. Selain itu, rumah makan tersebut juga tampak berciri khas pedesaan, dengan lantai tanah berikut dindingnya yang terbuat dari bambu. Akan tetapi, 5 bulan berjalan setelah perjanjian Pak Pur itu, perubahan rumah makan itu amatlah drastis. Tampak seperti benar-benar tiba-tiba rumah makan tersebut kian ramai. Di depan rumah makan yang kini disediakan tempat parkir yang luas, terdapat banyak mobil mewah dan truk yang berjejeran. Lantas, keganjilan juga berlangsung seperti ketika, misalnya, terdapat beberapa truk yang berjalan kencang melewati rumah makan Pak Pur. Namun, dalam waktu yang amat singkat, pengemudi truk tersebut terlihat menginjak rem kendaraannya amat mendadak. Setelah itu, ia langsung berputar balik, mampir di rumah makan milik Pak Pur. Padahal, menurut banyak orang, rasa masakan di rumah makan itu amatlah biasa saja. Akhirnya, keganjilan itu pun terjawab oleh seseorang yang dikenal di desa itu sebagai orang pintar. Ia mengetahui bahwa ketentuan yang harus diserahkan Pak Pur pada si iblis adalah mempersiapkan sesajen
serta ayam cemani tiap malam Jumat Kliwon. Setiap waktu itu, Pak Pur harus mempersiapkan ketentuan itu dengan amat lengkap. Karena apabila tidak, iblis itu akan meminta satu nyawa sebagai tumbalnya. Namun, suatu hari karena kecerobohan Pak Pur sendiri, ia ditimpa oleh nasib buruk. Memasuki ritual di malam Jumat Kliwon yang ke-19, Pak Pur lupa untuk menyertakan ayam cemaninya dalam sesajen. Maka, sebagaimana perjanjian yang ia lakukan sebelumnya dengan sang iblis, kelalaian itu harus dibayar oleh satu orang nyawa sebagai tumbalnya. Dan astaga, nyawa tersebut ternyata ialah istrinya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, lantaran jatuh sakit karena sesuatu yang misterius, istrinya lantas masuk rumah sakit. Dalam perjalanan menuju ke sana, sayang, nyawanya tak dapat tertolong. Berawal dari kematian itu, Pak Pur amat menyesali kelakuannya selama ini. Tetapi apa daya, di samping karena kehilangan itu sudah terlanjur terjadi, orang-orang telah mengetahui kejahatan Pak Pur yang selama ini menggunakan pesugihan untuk melariskan warung makannya. Para Scariers, kisah pesugihan masih berlanjut. Kali ini, kisah arwah seorang ayah pemakai pesugihan yang menggentayangi anaknya sendiri di malam Jumat. Berikut ini adalah kisah arwah seorang ayah pemakai pesugihan yang menggentayangi anaknya sendiri di malam Jumat. Malam Jumat selalu dihubungkan dengan kejadian mistis. Kepercayaan ini praktis membuat banyak orang merasa was-was. Di malam yang konon bisa dengan mudah memanggil makhluk goib itu, beberapa orang menganggap bahwa lelembut seperti kuntilanak, wewe gombel, atau genderuwo akan datang, mencelakakan orang yang menjadi sasaran mereka. Hal tersebut amat sayang juga dialami oleh seorang ojek online yang sebut saja namanya Deo. Di suatu malam, ketika ia telah lelah mencari penghasilan dari pekerjaan itu, terjadi suatu hal yang berada di luar nalar pikirnya. Karena kelelahan, Deo lalu memutuskan untuk mampir membeli semangkuk mie ayam sebelum sampai ke rumah. Saat itu, lantaran bekerja seharian, ia memang amat kelaparan. Keringatnya mengucur deras. Jaket ojek online yang ia pakai juga membuatnya amat pengap. Dengan perut yang sudah amat keroncongan, Deo memakan mie ayam dengan lahap. Tak membutuhkan waktu hingga 15 menit, ia telah menuntaskan semangkuk mie ayam itu, menghabiskannya bahkan hingga tetes kuah terakhir. Namun setelah selesai makan itulah sesuatu yang di luar nalar didapati Deo dengan mata kepalanya sendiri. Dan itu membuat sekujur badannya merinding, juga amat ketakutan. Sesaat setelah hendak beranjak dari kursi warung dan membayar, Deo dikejutkan dengan suara mangkuk
yang bergerak sendiri. Padahal, oh astaga, ia mati yakin bahwa hanya ialah satu-satunya orang yang sedang makan di warung itu. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, di tempat mangkuk itu berada seharusnya Deo menemukan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ketakutannya pun mulai berangsur-angsur hilang tatkala melihat uang yang cukup banyak baginya itu ada di depan mata. Maka dengan menepis ketakutannya sendiri dan tak berniat untuk menceritakan apa yang baru saja ia dapati pada pemilik warung, Deo lantas mengambil uang itu. Dimasukkannya uang itu ke dalam dompet. Adapun pekerjaannya sebagai ojek online memang tak pernah memberi Deo banyak uang. Maka di malam itu, meskipun tak tahu berasal dari mana, ia amat keranjingan karena menemukan beberapa lembar uang ratusan ribu. Dengan niat untuk menyimpan uang itu, Deo lantas menuju ATM store tunai terdekat. Pikirnya, dengan menyimpan uang itu di ATM, segala hal akan terasa lebih aman. Namun, tak disangkanya, sesampainya di ATM, hal yang jauh lebih mengagetkan terjadi. Ketika ia menengok saldonya, Deo mendapati uang yang ada di ATM miliknya telah bertambah berkali-kali lipat. Ia amat yakin dengan hitungan itu, karena sepanjang ia memiliki ATM, uangnya tak pernah terlalu banyak, sehingga tak membuatnya dapat mengingat-ingat. Maka setelah kaget mendapati uangnya bertambah di ATM, ditambah pula dengan uang yang ia temukan tiba-tiba di warung mie ayam tadi, batin Deo justru dirundung kegalauan. Ia berpikir, dengan apa yang baru saja menimpanya, apalagi saat itu ialah malam Jumat, sedang terjadi sesuatu yang tidak beres. Di latar belakangi kegelisahan itu, Deo memutuskan untuk mengambil semua uang dari ATM-nya. Dan itu memang benar-benar ia lakukan. Setelah mengambil semuanya, demi membuat hatinya tenang, ia memutuskan untuk menyumbangkan semua uangnya ke masjid terdekat. Sepulangnya sampai di rumah, hati Deo kian tentram. Ia lantas membersihkan diri dan tidur untuk beristirahat. Dan ternyata di mimpinya, ia mendapat jawaban atas apa yang membuat batinnya gelisah malam ini. "Kamu lupa mengirim Yasin untuk Bapak," kata salah seorang pria di dalam mimpinya. Umurnya lebih dari 60 tahun. Mendengar suara itu, Deo lantas berjingkat bangun. Ia tahu itu adalah suara ayahnya. Ayah Deo adalah seorang bos pertambangan yang telah meninggal belasan tahun yang lalu. Semasa hidup, ia dikenal sebagai pria kaya raya. Namun, suatu hari, seorang ustadz yang tinggal tak jauh dari rumah Deo membongkar semuanya. Dan ternyata, uang yang selama ini didapat ayah Deo adalah hasil dari pesugihan.
dibukalah semua tabir rahasia yang telah lama disembunyikan oleh ayah Deo. Akibat terungkap rahasianya itu, ayah Deo lantas stres. Ia jatuh sakit, menderita stroke, dan meninggal dunia beberapa bulan kemudian. Dan setelah meninggal, di mimpi Deo, ayahnya hampir selalu datang membagi-bagikan uang. Namun, di saat yang sama, meminta kiriman doa maupun Yasin untuk meringankan siksaannya di akhirat. Dan memang benar, di malam Jumat itu, Deo kedatangan ayahnya sendiri dalam bentuk yang begitu tampak nyata dan mengerikan. Jika saja Deo nekat menyimpan uang goib tadi, bisa saja ia harus menyusul ayahnya jauh di alam yang berbeda sana. Para Skerias Bang Bro Alek, nantikan cerita seram berikutnya.